wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ryan Channel. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan video untuk memperbaiki dinamo ampere Grand Max, di mana Grand Max ini untuk pengisiannya kurang ya. Jadi dia di bawah 12 volt. Tapi untuk indikator baterai pada speedometer ini saat mesin hidup dia mau mati. Nah, seperti ini ya. Dia mau mati, tapi untuk pengisian tegangan yang masuk ke baterai itu masih kurang. Ini hanya 11,7. Dan dimana untuk normalnya baterai pengisian ini berada di atas 13 volt dan di bawah 15 volt. Nah, ini kalau kita pakai, ini akinya bisa ngedrop dan nanti nggak bisa kita buat starter ya, karena dia tegangannya di bawah 12 volt. Sedangkan normalnya jika mesin hidup itu harus ada di atas 13 volt dan di bawah 15 volt. Oke, karena saya cek pengisiannya kurang, saya akan membongkar dinamo ampere ini. Kita cek di manakah kerusakan pada dinamo ampere ini. Sebelum kita melepas dinamo ampere, kita buka min akinya ya, groundnya kita lepas agar kalau kita buka kabel dari dinamo ampere ini tidak terjadi short. Oke, ini untuk dinamo ampernya sudah turun dan sekarang saya akan buka cover bagian belakangnya ini. Nah, di sini ada 3 mur ini, kita lepas pakai kunci shock 8 ya, kunci shock 8 seperti ini. Kita lepas semua mur yang ada di belakangnya, ada 3 ini. Nah, ini ya covernya. Kita pertama cek brostelnya dulu. Ini ada 2 baut ya di bagian brostelnya ini. Kita lepas baut 2 ini. Kemudian kita angkat brostelnya dan kita cek. Untuk dinamo ampere ini brostelnya masih lumayan, masih tebal ya, jadi dia belum habis. Dan berarti ini ada kemungkinan kerusakan di komponen lainnya. Oke, selanjutnya kita cek diodanya ini ya. Diodanya ini ada beberapa unit, kita cek satu persatu. Kita posisikan selektor avometer di sini ya, di bagian dioda. Kemudian untuk kabel warna hitam kita posisikan di plus dinamo ampere ya, yang kabel besar yang ikut ke aki. Kita pasangkan di sini ya. Ini posisi plusnya dinamo ampere. Kemudian untuk kabel merah kita tempelkan di bagian kumparan yang menyambung ke antara dioda dan kumparan. Di sini posisinya ya. Nah, ini dia mau terhubung. Ini ada tahanannya di diodanya sini. Jadi untuk ini masih terhubung, cuman kita balik ya, agar tahu apakah diodanya short atau tidak. Kita balik posisi kabel merah sekarang di atas bagian plus dan kabel hitam di posisi di dioda yang nyambung ke kumparan. Dan di sini tidak ada tahanan. Nah, ini kalau tidak ada tahanan berarti dioda tidak short, dia masih berfungsi dengan baik. Nah, jika kabel hitam di sini, kemudian di kabel merah di kumparan dia ada tahanan. Nah, ini untuk dioda masih terhubung ya, masih tidak putus, masih bagus fungsinya. Nah, oke, sekarang kita cek yang bagian groundnya yang ikut bodi alternator ya. Jadi posisi kabel hitam di bodi alternator yang bawah sini ya. Oh sorry, yang kabel merah ya. Untuk bagian ground itu yang kabel merah. Dan kita tempelkan di kumparan. Ini dia terhubung, ada tahanannya. Kita cek yang satunya lagi. Ini terhubung ya. Oke, ini saya cek ada tahanannya semuanya, ketiga-tiganya. Kemudian coba kita balik, yang kabel hitam kita pasangkan di bodinya. Kemudian kabel warna merah kita tempelkan di bagian kumparan yang terhubung ke dioda. Nah, di sini tidak ada atau ada ini.
Coba kita ulang lagi. Di sini ada 1,8, di sini ada 1,9, 1,8, dan di sini tidak ada. Nah, jadi di bagian 2 ini dia ada tahanannya. Nah, untuk dua dioda ini setelah saya ukur dan saya bolak-balik untuk AVO-nya, dia menunjukkan ada tahanannya. Kalau posisi kabel warna hitam kita tempelkan di bodi dan kabel warna merah kita tempelkan di bagian kumparan yang terhubung ke dioda, dia ada tahanannya antara 1,8. Itu artinya untuk diodanya ini ada yang short. Jadi harusnya setelah dibalik itu tidak ada tahanannya. Karena ini dia ada tahanannya, jadi untuk diodanya ini short dan saya akan coba untuk mengganti diodanya ini dengan dioda yang baru. Nanti apakah setelah kita ganti dioda untuk alternator ini. Oke, ini untuk dioda yang di sini ada IC-nya, nanti kita lepas dan kita gunakan IC yang lama. Dan di sini untuk brostelnya ini sekalian saya ganti ya untuk brostelnya, karena meskipun dia masih bagus, masih agak tebal, tapi biar kita tidak kerja dua kali, saya ganti sekalian. Nah, begini cara untuk mengepres brostelnya supaya mudah untuk memasangkan di sini. Oke, langsung saja saya akan melepas diodanya ini. Ini di bagian samping ada bautnya beberapa ya. Kita lepas semua baut-baut yang berada di samping-samping ini. Oke, setelah bautnya lepas, kita lepas solderan sambungan antara kumparan dengan dioda ini. Caranya kita tambahkan timah agar lebih mudah untuk melepasnya. Oke, selanjutnya IC-nya kita lepas, nanti kita pasangkan di kiprok yang baru ya, dioda yang baru ini. Jadi di sini ada yang terhubung satu kaki, kita lepas menggunakan solder. Sebelum dioda kita pasangkan, lebih baik kita cek dulu untuk diodanya apakah benar-benar fungsi normal. Kita ukur tahanannya masing-masing dioda. Ini terhubung ya, untuk bagian plusnya yang mengarah ke plus baterai terhubung. Ini terhubung. Sekarang coba kita balik. Ini tidak terhubung, dan di sini juga tidak terhubung. Berarti diodanya bagus fungsinya. Sekarang bagian ground, ini bagian ground, ini terhubung, dan di sini juga terhubung. Coba kita balik. Ini tidak terhubung ya, jika kita balik ya. Oke, tidak terhubung. Dan di sini juga tidak terhubung. Jadi dioda masih kondisi bagus. Nah, sekarang ini dioda sudah saya pasangkan dan kita solder semua
kumparan yang menghubung ke dioda. Oke, selanjutnya pasangkan brostolnya. Tinggal masukkan ya, karena tadi sudah kita kasih kuncian untuk brostolnya. Baik, ini untuk alternator sudah saya pasangkan di mobilnya ya, termasuk untuk soket dan kabelnya sudah saya pasangkan, dan fanbel juga sudah saya pasangkan. Dan ini untuk baterainya sudah selesai saya charger, jadi tegangannya 12,7. Sekarang coba saya hidupkan, ini untuk indikator aki nyala, dan coba saya starter ya. Nah, ini sekarang saya hidupkan mesin, untuk pengisiannya berada di 14,27, dan ini untuk indikatornya juga mati. Sekarang kita tes, kita kasih beban ya. Coba saya akan nyalakan lampu, apakah nanti masih tetap di atas 14,1 volt. Ini saya nyalakan lampu ya, dia masih berada di 14,3 volt. Dan coba sekarang saya nyalakan AC, ini berada di 14,11 volt. Jadi masih normal ya kalau masih di atas 13 volt. Oke, cukup sampai di sini video tutorial dari saya. Mudah-mudahan video saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika video saya ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.